Halo semua, saya Andrea Deborah Narulita, dan pada kesempatan kali ini kita akan pelajari cara untuk melakukan transaksi website e-commerce di Odoo 16. Jadi untuk pembelajaran kali ini sudah ada skenario di mana selain membuat website, perusahaan membangun bersama juga melayani pembelian online melalui e-commerce. Dan berikut ini merupakan beberapa produk yang dijual di e-commerce tersebut. Yang pertama ada batu bata dengan jumlahnya 30 pieces dan harga setiap piecesnya 5.000. Lalu ada juga cat 1 kilogram sebanyak 25 pieces dengan harga masing-masing piecesnya 150.000 dan terdapat diskon 5%. Lalu yang terakhir ada semen 50 kilogram sebanyak 5 sak dengan harga masing-masing sak adalah 75.000 dan juga terdapat potongan kupon 10%. Nah, sekarang kita akan langsung pergi ke bagian Odoo untuk menjalankan skenario ini. Oke, jadi di sini kita sudah masuk sebagai administrator dan kita sudah berada di modul website. Jadi yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan membuat kategori. Kita akan pergi ke bagian e-commerce, lalu kita akan pergi ke bagian e-commerce categories. Oke, di sini kita akan create kategori yang baru. Oke, misalkan di sini nama dari kategorinya adalah material dinding. Lalu untuk sequence-nya kita mulai dari 1, dan untuk website-nya kita pilih website membangun bersama. Oke, lalu kita akan buat lagi. Sini nama kategorinya adalah material lantai. Di mana websitenya kita buat membangun bersama dan sequence-nya kita buat 2. Lalu kita buat lagi. Di sini namanya adalah material atap. Untuk websitenya kita buat membangun bersama dan sequence-nya kita buat 3. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat atribut untuk produk yang akan kita buat. Itu untuk melakukannya kita pergi ke bagian e-commerce, lalu kita pergi ke bagian attributes. Oke, sekarang kita akan create atribut baru. Oke, kita buat atribut yang pertama warna chat. Oke, display namanya color. Sebentar. Oke, untuk display type, variance, creation mode, dan juga e-commerce filter visibility, kita biarkan saja seperti default. Kalau untuk value, kita tambahkan warnanya putih, merah, hijau, dan kuning. Oke, setelah sudah, kita akan create lagi. Oke, untuk atribut yang ini kita buat untuk merek semennya. Nah, ini kita biarkan. Lalu untuk value-nya kita masukkan semen 3 roda. Lalu kita masukkan semen padang. Dan yang terakhir kita masukkan semen gresik. Oke, jika sudah, kita buat lagi atribut yang baru. Atribut yang selanjutnya kita buat adalah atribut untuk jenis
batu bata. Oke, kita buat yang pertama adalah bata putih. Lalu kita buat bata merah. Lalu kita buat bata tanah liat. Dan yang terakhir kita buat bata beton. Oke, lalu kita save. Lalu yang terakhir kita akan membuat atribut untuk ketahanan bangunan. Di sini kita akan buat dia tahan hujan, tahan air maksudnya, tahan air hujan. Lalu kita buat dia tahan karat. Lalu kita buat dia tahan angin kencang. Dan setelahnya kita save. Oke, jika sudah, yang selanjutnya kita buat adalah membuat produk yang ada di ketentuan ini. Ya, untuk itu kita pergi ke bagian site, lalu kita pilih products. Oke, untuk produk kita create untuk membuat produk baru. Untuk produk name-nya kita akan masukkan sesuai dengan yang kita buat. Yang pertama ada batu bata. Save. Oke, ini merupakan tampilannya. Lalu kita buat lagi produknya dengan kembali ke bagian products. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya adalah produk cat 1 kg. Oke, lalu kita kembali lagi. Dan kita buat produk kita yang terakhir yaitu semen 50 kg. Ya, sudah. Lalu kita cek di bagian products. Oke. Selanjutnya kita akan login sebagai bagian dari sales untuk mengatur produk ini sesuai dengan harga, kuantitas, dan keterangan yang telah kita buat di skenario. Oke, saat ini kita sudah login sebagai bagian dari sales, dan kita juga sudah masuk ke dalam modul sales, dan bahkan kita sudah berada di uh, tempat produk-produk kita dicatat. Lalu sekarang kita akan mencari produk kita yang ada di skenario ini. Yang pertama adalah batu bata.
Oke, untuk batu bata kita akan buat menjadi storable products. Kalau untuk unit of measure dan purchase UOM-nya kita biarkan. Untuk sales price-nya kita buat sesuai dengan harga di sini, yaitu 5.000. Lalu untuk teksnya kita buat menjadi 11%. Atau nggak apa-apa, nggak usah pakai teks. Lalu untuk internal reference-nya kita buat menjadi U. Lalu kita pergi ke attributes and variants. Atributnya karena dia batu bata, kita pilih yang jenis batu bata. Lalu untuk value-nya kita buat dia jadi bata merah. Oke, lalu untuk sales buat websitenya. Lalu untuk purchase-nya kita biarkan. Untuk inventory-nya, packaging-nya, kita masukkan. Ya, sebentar. Oke, sudah. Lalu accounting-nya biarkan saja. Setelah sudah, kita pilih save. Oke. Dan kita akan melakukan hal yang sama untuk cat 1 kilogram dan juga semen 50 kilogram. Oke. Lalu untuk tahanannya kita buat dia tahan air hujan. Ya, untuk salesnya kita masukkan website kita, membangun bersama. Untuk purchase kita biarkan, dan untuk inventory kita buat dia menjadi basis. Lalu kita save. Kita akan masukkan produk terakhir, yaitu semen. Semen harganya 75.000. Untuk nomor referensi juga kita buat. Oke. Atributnya kita buat merek semennya. Dan untuk ketahanan bangunannya juga kita masukkan.
Website-nya kita buat. Ya, untuk kategorisnya juga kita buat. Oke. Oh, ini kita masukkan sak. Kasih. Oke. Ya, tadi saya juga menambahkan kategori untuk bagian produk batu bata dan juga cat. Di mana batu bata saya tambahkan untuk bagian dinding dan juga ada dua intinya, dan untuk cat saya tambahkan khusus untuk dinding saja. Nah, sekarang kita akan mempublish ketiga produk ini di website kita. Oleh karena itu, kita akan login sebagai inventory. Kayak di sini kita sudah kembali login sebagai bagian dari inventory. Lalu kita sekarang akan melakukan publish untuk produk-produk kita. Itu dengan cara kita pergi ke site, lalu kita pergi ke bagian products, lalu kita cari produk yang kita buat. Ini batu bata yang pertama. Bentar. Oke, saat ini kita sudah kembali login sebagai bagian dari inventory, dan kita sudah berada di preview homepage dari website. Untuk melakukan publish-nya tadi itu kita harus pergi ke produk, lalu kita cari produk. Nah, ini sudah ada ya produknya, lalu kita klik dan kita pilih publish. Kita akan lakukan itu untuk produk-produk yang lain. Cat dan juga untuk semen. Oke. Oke, yang semen ternyata sudah terpublish seperti yang tadi terpencet. Oke, jika sudah, kita akan melihat ini sebagai customer. Jadi kita akan log out dan login kembali sebagai customer. Oke, sekarang kita coba pergi ke shop. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita sudah bisa melihat dari sebagai customer tiga produk yang kita masukkan ke dalam website sebelumnya, yaitu batu bata, cat 1 kilogram, dan juga semen 50 kilogram. Selanjutnya, kita akan membuat price list sesuai dengan ketentuan diskon yang telah kita buat di skenario. Untuk melakukan hal itu, kita akan kembali login sebagai admin untuk kemudian membuat price list-nya.
Oke, kita sudah login kembali sebagai admin. Lalu kita pergi ke bagian website. Lalu kita pilih e-commerce. Dan kita pilih price list. Oke. Lalu kita akan memilih public price list. Lalu kita buat price list baru. Oke. Lalu kita buat discount. Dan kita lihat diskon di sini adalah sebesar 5%. Oke. Lalu ini ter-apply untuk produk cat 1 kilogram. Oke, ini. Lalu bisa kita save and new. Oke, selanjutnya kita buat juga diskon 10% untuk produk semen. Dan di sini minimum quantity-nya adalah 5. Oke, kalau kita save and close. Untuk yang cat 1 kilogram ini tadi minimum quantity-nya adalah 25 pieces. Oke, setelah membuat diskon, yang akan kita lakukan adalah selanjutnya adalah membuat shipping methods dan juga payment serta konfigurasi dari bank account perusahaan. Yang pertama akan kita buat adalah shipping methods. Untuk melakukan hal itu, kita akan pergi ke configuration dan kita pilih shipping methods. Sebentar. Oke, saat ini kita sudah berhasil masuk ke shipping methods. Jadi untuk memunculkan ini, kita harus terlebih dahulu melakukan konfigurasi di bagian settings. Setelah sudah, kita akan mengklik create untuk membuat shipping methods baru, yaitu regular shipping charges. Oke. Lalu untuk regular shipping charges ini kita buat untuk website pembawaan bersama. Fixed price delivery product yang dimasukkan adalah untuk selanjutnya kita biarkan dulu, lalu kita save. Di sini juga sebelumnya sudah ada free delivery charges. Dan kita bisa melakukan publish di bagian homepage. Oke, jadi kita harus terlebih dahulu membuat produk untuk bagian shipping method ini. Setelah dibuat produk regular dari delivery charges,
dan dibuat fixed price 10.000, kita save. Setelah di save, yang kita lakukan adalah pergi ke configuration, lalu pergi ke payment providers. Lalu di sini kita akan menginstal wire transfer. Oke, setelah selesai, sudah, kita akan mengenable, mempublish shipping method yang tadi. Oke. Oke, sudah. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pergi ke homepage. Oke, sebelum kita pergi ke bagian utama website, kita harus terlebih dahulu mengenable wire transfer ini. Oke, kita enable. Lalu kita lihat ke messages. Dan kita lihat di sini ada message. Please use the following transfer details bank accounts. Nah, kita melakukan permisalan saja. Misalkan kita buat Bank BCA 234567889 atas nama admin. Oke, setelah sudah kita save. Oke, lalu sekarang kita akan mencoba melakukan checkout sebagai customer. Kita akan login kembali sebagai customer. Ya, saat ini kita sudah melakukan login sebagai customer, lalu kita akan mencoba untuk membeli barang. Oke, di sini kita akan mencoba membeli batu bata cat 1 kg dan 950 kg. Untuk batu bata kita buat 10. Ya, lalu untuk cat kita akan coba tes karena tadi jika kita membeli 25 cat, kita akan mendapatkan diskon 5%. Jadi kita coba. Oke, bisa dilihat harganya berubah dari yang tadinya 150 menjadi 142.500. Maka kita add to cart. Oke, sudah. Lalu yang terakhir kita akan tes untuk semen 50 kg. Sini dikatakan sebanyak 5 semen akan mendapatkan potongan kupon 10%. Jadi kita coba tes. Ini kita contoh. Misalkan kita ambil semen Padang. Oke, mungkin tadi di sini saya ada sedikit. Oh, oke benar. Oke, benar. Di sini dibilang 5 sak. Ketika 5 sak sudah berubah harganya, turun 10%. Kita add to cart. Oke.
Sekarang kita view, lalu kita akan melakukan checkout. Kita pilih proses checkout. Oke, lalu kita akan masukkan nomor telepon, masukkan company, misalkan kita buat PT Sejahtera. Street, misalkan Jalan Bahagia. City kita buat di Jakarta. Zip code-nya misalkan untuk country kita buat di Indonesia. Oke. Provinsi kita buat DKI Jakarta. Jakarta. Oke. Oke, jika sudah kita next. Kita tidak perlu save. Lalu kita cek. Jika sudah benar, maka kita pilih confirm. Ini juga kita bisa memasukkan promo jika kita memiliki promo code. Oke, di sini kita bisa memilih free delivery charges atau regular shipping charges. Kita pilih menggunakan wire transfer pembayarannya. Kalau kita di sini kita pilih yang regular saja. Kalau kita pay now. Oke, di sini bisa dilihat muncul message yang tadinya telah kita edit di bagian wire transfer. Lalu selanjutnya kita akan kembali login ke dalam Odoo sebagai bagian dari sales untuk menyelesaikan pembayaran ini. Oke, kita akan pergi ke modul sales. Lalu kita pilih orders dan kita pilih quotations. Oke, di sini bisa dilihat bahwa quotation kita sudah ada. Kita klik, lalu kita pilih confirm. Lalu kita pilih create invoice. Dan di sini kita asumsikan kita melakukan regular invoice. Kita create invoice. Oke, sebentar. Oke, setelah tadi saya membuat jurnal terlebih dahulu melalui bagian accounting and finance, kita sudah berhasil membuat invoice. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita login sebagai warehouse. Oke. Lalu kita pergi ke modul inventory. Kita pergi ke kita pergi ke delivery orders.
Kalau kita pilih ini, yang tadi kita sedang proses. Oke, ini merupakan produk kita. Di sini akan kita buat saja sebagai available. Batu-batu tadi kita buat 10. Untuk shot tadi kita buat 25. Untuk semua kita buat 5. Oke. Kita validate saja. Kita confirm. Dan dengan demikian status sudah berubah. Lalu kita akan coba login ke website. Oke, sudah. Lalu kita lihat di bagian Oke, di sini saya kurang tahu bagaimana caranya, tapi harusnya di website ini muncul status yang memberitahu bahwa barang tadi sudah berubah menjadi shipped statusnya. Oke, kita akan pergi ke bagian journal entries. Oleh karena itu, kita akan login sebagai bagian accounting dan finance. Ini kita confirm. Oke, jika sudah dikonfirm, kita akan coba login lagi sebagai customer untuk membayar invoice ini. Oke. Eh, Oke, harusnya di sini kita bisa melakukan payment sebagai bagian dari customer, tapi di sini saya tidak dapat menemukan eh, registrasi payment tersebut. Jadi nanti mungkin akan saya cari tahu. Tapi setelah dilakukan registrasi payment, harusnya proses transaksi ini sudah selesai. Karena itu, dengan demikian penjelasan untuk transaksi pembelian di website e-commerce telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalamnya. Terima kasih, semoga membantu.